Scene pun kini berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cray lagi. Di momen ini, Cray tampak santai seperti biasa, meski wajahnya sedikit kusut karena kebingungan. Suaranya terdengar pelan namun datar, khas dirinya yang sulit merasa terdesak. Ia mulai bergumam sendiri, mengeluh dengan nada lelah. Sudah entah berapa lama ia berjalan menyusuri lorong-lorong treasure vault yang gelap, berputar tanpa arah pasti. Dari tadi hanya mengandalkan instruksi dari layar HP-nya, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan relik yang ia cari. Langkahnya terdengar berat di antara gema, ruang bawah tanah yang luas dan sepi. Udara di sana dingin, tapi tidak sampai menusuk. Lebih seperti dari ruang hampa yang sudah lama tidak disentuh siapapun. Sesekali ia berhenti, memeriksa peta digital di HP yang menampilkan jalur samar berwarna hijau. Tapi garis itu terus berputar tanpa ujung. Dalam hati, ia mulai ragu apakah benar treasure vault ini aman, seperti yang tertulis di informasi sistem. Memang, sejauh ini tidak ada fantom yang muncul, tidak ada aura jahat, tidak ada tanda-tanda bahaya. Hanya kegelapan, keheningan, dan dirinya sendiri yang berjalan tanpa arah. Namun, justru karena terlalu tenang, suasananya jadi terasa tidak wajar. Ia sempat berpikir, mungkin reliknya tidak akan muncul begitu saja. Mungkin ada syarat tersembunyi yang harus dipenuhi lebih dulu. Karena itu, ia tetap menuruti semua instruksi yang muncul di layar. Menekan tombol-tombol aneh di dinding, menarik tuas logam tua yang berderit keras, bahkan mencabut jimat lusuh dari celah batu yang entah kenapa terasa hangat. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda perubahan, tidak ada apapun selain keheningan yang semakin menekan. Ia menarik napas panjang, menegakkan punggung, dan menatap lagi ke arah layar ponsel yang mulai redup. Di jam digitalnya, waktu sudah lewat tengah malam. Sudah seharusnya ia merasa takut, tapi yang muncul justru kebosanan. Ia menguap kecil, lalu melangkah lagi sambil menyalakan senter dari HP. Cahaya putih menembus kabut tipis yang bergelayut di udara. Lorong yang ia lewati tampak sama, batu hitam di kiri kanan, simbol-simbol kuno yang terukir samar, dan hawa dingin yang perlahan menempel di kulit. Treasure Vault ini ternyata memiliki banyak area yang terpisah, dan setiap jalurnya terasa seperti labirin. Ia sempat berpikir bahwa mungkin ada ratusan pintu dan ruang tersembunyi di dalamnya, masing-masing dengan tujuannya sendiri. Meski begitu, di tengah semua keanehan itu, Cray tetap berjalan tanpa beban. Baginya, selama tidak ada musuh, ini hanya semacam dungeon yang sedikit membosankan. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin pengalaman seperti ini jarang terjadi, sendirian di tempat misterius, tapi tidak merasa terancam sama sekali. Dan ketika ia hendak melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara dari HP-nya. Bukan notifikasi biasa, melainkan suara manusia, jernih dan pelan, seolah berbicara langsung dari sisi lain layar. Suara itu tidak berasal dari sistem, tidak juga dari pesan otomatis. Sebuah suara lembut, namun syarat dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan saat suara itu terdengar, langkah Cray berhenti sepenuhnya. Ia menguap pelan, menunduk sedikit untuk membaca pesan berikutnya di ponsel. "Aku Mary, tolong buka tutup sumur tua yang ada di sana, yang katanya jangan dibuka itu. Lepas jimatnya ya." Cray berhenti. Ia menatap sekeliling, dan entah dari mana, sebuah sumur batu muncul di tengah ruangan yang tadi kosong. Tampilannya tua dan berlumut, tapi yang paling mencolok adalah deretan jimat kertas yang menempel di seluruh sisi tutupnya, seperti peringatan yang ditulis dalam bahasa yang sudah dilupakan. Ia mengangkat bahu. Kalau instruksinya dari Mary, berarti boleh dilakukan. Ia mencabut satu persatu jimat itu, mendengar suara kertas sobek bercampur bunyi halus, seperti napas yang dilepaskan dari balik segel. Setiap kali satu jimat tercabut, simbol di tutup batu itu menyala sebentar, lalu padam. Setelah jimat terakhir dilepas, udara sekitarnya terasa sedikit lebih dingin. Dengan kedua tangan, Cray mendorong tutup berat itu ke samping. Bunyi gesekannya bergema lama, seolah menembus sampai ke dalam tanah. Ia menunduk dan melihat ke dalam, namun kegelapan yang menatap balik padanya terasa lebih hidup daripada sekadar lubang kosong. Layar ponselnya kembali menyala,
"Aku Mary. Kamu paham tidak maksud dari jangan dibuka itu?" Ia menghela napas, bergumam pelan. "Ya pahamlah, tapi kamu yang nyuruh buka." Namun ia tidak sempat mengetik balasan karena pesan berikutnya langsung masuk. "Aku Mary, kamu sudah pencet 20 tabu switch loh." Cry mengerutkan kening. 20. Ia tidak sadar sudah sebanyak itu menekan tombol dan menarik tuas. Tapi memang sejak tadi, ponselnya memberinya serangkaian tugas yang aneh. Menarik tuas di balik patung, menyalakan obor biru, menyentuh simbol berbentuk ular di dinding, menginjak ubin yang berbunyi nyaring. Semuanya tampak acak, tapi entah kenapa, setiap tugas yang selesai selalu membuat ruangan berikutnya terbuka. Mungkin Treasure Vault ini memang dibangun dengan sistem begitu, rumit dan berlapis, penuh teka-teki untuk menguji siapapun yang mencoba masuk. Ia melanjutkan perjalanan, kali ini melewati koridor sempit yang dihiasi cermin-cermin logam. Setiap langkahnya memantulkan bayangan sendiri dari berbagai arah, menciptakan ilusi seolah banyak dirinya berjalan bersamaan. Di ujung lorong ada 3 pintu identik. Ponselnya memunculkan petunjuk samar. Pilih pintu yang tak memantulkan bayangan. Ia menunduk menatap tiap pintu satu persatu, lalu memperhatikan refleksi di bawah cahaya ponsel. 2 pintu pertama memantulkan wajahnya dengan jelas, tapi yang ketiga justru gelap total, seolah menelan cahaya. Tanpa ragu, ia memilih pintu ketiga. Begitu dibuka, aroma debu bercampur udara logam memenuhi ruangan. Di dalamnya ada meja bundar dari batu obsidian. Di atasnya terukir tulisan asing yang berpola spiral. Di tengah spiral tertancap benda mirip jarum jam. Putar jarumnya ke arah matahari yang terbenam. Ia mengerutkan dahi. Tidak ada matahari di tempat ini. Tapi setelah beberapa saat berpikir, ia menoleh ke ponsel. Jam digital di layar menunjukkan pukul 18.03. Ia tersenyum kecil, lalu memutar jarum itu ke arah barat sesuai posisi matahari sore. Begitu ia melakukannya, lantai di bawah meja bergeser, membuka jalan turun yang dipenuhi cahaya kebiruan. Ia menuruni tangga spiral itu, 1 langkah, 2 langkah, 100 langkah. Semakin dalam, hawa sekitarnya makin dingin dan lembab. Di ujung tangga, ia sampai pada ruangan logam putih yang kontras total dengan bagian atasnya. Ruang itu bersih, berkilau, dan asing. Di tengahnya berdiri meja persegi dari bahan yang tidak bisa ia kenali. Mungkin bukan logam, bukan batu. Di atas meja terdapat sebuah mahkota berkilau lembut, diletakkan di atas dudukan dengan 1 tombol di depannya. Di sisi belakang ruangan berdiri altar tua dengan ukiran seperti mesin, setengah ritual, setengah teknologi. Cry menatap sekeliling, mencoba menahan rasa takjub sekaligus curiga. Ini bukan Treasure Vault biasa. Rasanya lebih seperti laboratorium kuno yang terlupakan. Ponselnya tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini bukan pesan teks, melainkan panggilan suara. Nama pengirimnya sama, Mary. Ia mengangkatnya, tapi suara yang terdengar di seberang bukan nada santai seperti biasanya. Ada gesekan, suara napas berat, dan gema seperti seseorang berbicara dari balik ratusan lapisan logam. "Sumur itu bukan relik." Suara Mary terdengar putus-putus. "Hentikan, sudah terlalu banyak yang terbuka." Cry menatap ponselnya. Suara itu makin terdistorsi, bercampur dengan derau statis seperti badai listrik. Tiba-tiba, ruangan mulai bergetar lembut. Lantai berdesir, udara mengalir seperti sedang diaduk dari dalam tanah. Ia bisa merasakan ada sesuatu di bawah, sesuatu yang baru saja dibangunkan. Suara Mary kembali terdengar, kini jauh lebih panik, seolah datang bukan dari ponsel tapi langsung berbisik di telinganya. "Jangan pencet tombol di depanmu." Layar ponselnya berkedip merah, menampilkan teks besar yang hanya sempat terbaca setengah. "Warning, relic containment seal, do not activate." Namun sebelum ia bisa bereaksi, ponselnya mati total. Baterainya habis. Sunyi mendadak memenuhi ruangan. Yang tersisa hanyalah cahaya lembut dari langit-langit dan benda di hadapannya. Mahkota yang tampak bernafas pelan, seolah menunggu. Cry berdiri diam cukup lama. Ia tahu ada sesuatu yang salah,
Tapi setelah semua perjalanan panjang dan teka-teki gila tadi, ia tidak mungkin berhenti sekarang. Ia melangkah ke depan, menatap mahkota itu lekat-lekat. Cahaya dari permukaannya memantul ke matanya, seperti menatap balik. Lalu ia melihat tombol di depannya, kecil, sederhana, tapi seolah mengandung sesuatu yang lebih besar dari sekadar mekanisme biasa. Jari telunjuknya terangkat perlahan, dalam kesunyian yang begitu dalam, bahkan napasnya sendiri terdengar seperti gema. Dan di antara detik terakhir sebelum menekan, suara samar dari Mary sempat terdengar sekali lagi, jauh dan terputus-putus, seperti datang dari jarak tak terbayangkan. Tolong, jangan, klik. Tapi semua terlambat. Cry sudah menekan tombol itu, dan juga Cry sudah memakai mahkota yang ada di hadapannya. Scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Lucia dan juga Lady. Lady benar-benar terengah, setiap tarikan napasnya terdengar kasar di antara gema lantai yang membeku. Ia terus meluncur secepat mungkin, mencoba menjaga jarak dengan Lucia yang mengejarnya. Kecepatan Lady kini melebihi apa yang bisa dicapainya beberapa jam lalu. Namun semakin ia berlari, semakin terasa bahwa energi yang ia keluarkan tidak sebanding dengan stamina yang dimiliki lawannya. Lucia seolah-olah tidak pernah lelah, dan auranya yang dingin, tak berperasaan, malah menambah ketegangan yang menghimpit setiap langkah Lady. Teleportasi pun bukan solusi. Penanda sihir yang terpasang pada tubuh Lady memastikan bahwa meski ia berpindah tempat, Lucia bisa langsung menyusul tanpa kehilangan jejak. Usaha untuk mengusirnya atau menghilang dari pandangan sama sekali tidak efektif. Di Treasure Vault ini, kemampuan Lady dibatasi dan musuhnya kini bukan sekadar phantom biasa. Lucia menguasai energi yang lebih tinggi, lebih dingin, dan jauh lebih menakutkan. Di tengah kekalutan itu, Mary muncul. Nada suaranya panik menembus kekacauan yang membeku dan dingin. Ia memperingatkan Lady tentang ruang altar yang telah ditemukan Cry, tempat yang harus dijaga dengan segala cara. Ruang itu letaknya di kedalaman paling inti Treasure Vault, tersembunyi dengan mekanisme dan jebakan yang kompleks. Bahwa Cry bisa menemukannya menunjukkan seberapa cepat situasi telah berubah. Ruang altar itu sendiri adalah pusat kekacauan yang menunggu untuk dilepaskan. Patung Dewa Bintang yang tua, mahkota di atas meja, dan tombol misterius, semuanya merupakan bagian dari satu sistem yang rapuh dan berbahaya. Menempatkan mahkota pada kepala patung akan membangkitkan kembali fantom-fantom yang pernah diciptakan Dewa Bintang, memulihkan kekuatan mereka, dan memperkuat potensi invasi ke dunia manusia. Namun yang paling mengerikan adalah tombol di meja. Fungsi sebenarnya bukan untuk membangkitkan sesuatu yang tersegel, tapi menghubungkan Treasure Vault dengan dunia luar, menjembatani dua realitas sekaligus. Jika ditekan sebelum waktunya, konsekuensinya bisa mengubah semua yang ada. Mary menegaskan kembali dengan nada panik, memperingatkan bahwa dunia akan menyatu jika tombol itu disentuh, dan bahwa semuanya terlalu cepat untuk dikendalikan. Tombol ini seharusnya hanya boleh diaktifkan setelah energi ketakutan yang cukup terkumpul, dan Dewa Bintang benar-benar kembali. Lady menatap sekeliling, merasakan tekanan yang mengalir dari seluruh ruangan. Setiap refleksi di dinding logam, setiap bayangan di lantai, bahkan hawa dingin yang menyelimuti ruangan, semuanya terasa seperti peringatan. Di satu sisi, ia harus menghentikan Cry, tetapi di sisi lain, ia masih dibayangi oleh Lucia yang terus mendekat, tak terlihat tapi selalu terasa. Ruang itu kini menjadi medan pertarungan antara ketakutan, kekuatan, dan strategi. Lady harus berpikir cepat, menahan Cry, menghadapi Lucia, sekaligus memastikan tombol berbahaya itu tidak disentuh. Di tengah tekanan itu, udara seolah bergetar dengan ketegangan yang menakutkan, dan Lady sadar bahwa setiap detik yang hilang bisa menjadi bencana bagi seluruh Treasure Vault. Di tengah semua itu, suara Mary yang putus-putus terdengar lagi melalui ponsel, memaksa Lady untuk membuat keputusan cepat. Tangan Lady mengepal, napasnya berat, tetapi matanya tetap fokus pada tombol itu, titik kritis yang bisa mengubah segalanya jika Cry sampai menyentuhnya. Kalau ditekan sekarang, Treasure Vault ini akan langsung tersambung ke ibu kota Kekaisaran Zebrudia. Dimensi yang selama ini terisolasi,
tempat semua mekanisme, segel, dan phantom terkonsentrasi, akan meledak terbuka dan bersinggungan langsung dengan dunia nyata. Star Shrines Garden, taman surgawi yang hanya bisa disentuh lewat ruang-ruang tersembunyi, akan menyatu dengan jalan-jalan ibu kota. Phantom yang selama ini terbatas oleh rumor dan batasan magis akan bebas berkeliaran tanpa hambatan. Tidak ada lagi batas antara dunia manusia dan dunia roh. Tombol itu belum ditekan karena waktunya memang belum tiba. Dewa bintang belum kembali dan ketakutan yang terkumpul pun baru setengah jalan. Dari sudut pandang manusia, menekannya sekarang adalah bencana. Dunia nyata akan dibanjiri entitas yang seharusnya tetap tersegel, tanpa kendali sama sekali. Tidak seorang pun akan diuntungkan. Semua hanya akan menghadapi kekacauan. Lady terus berpikir sambil meluncur di atas lantai yang membeku. Napasnya tersengal, ototnya tegang karena kecepatan yang memaksanya menyalip setiap rasa takut yang mengintai. Sekalipun Mary sudah memperingatkan, rasa cemas tetap menggantung. Setidaknya, jika mahkota itu masih berada di meja, itu bukan masalah besar. Meski kalau Cray sampai memasangkannya ke patung Dewa Bintang, bisa jadi sesuatu yang lebih menguntungkan baginya. Karena Phantom ciptaan dewa itu akan bangkit penuh kekuatan. Patung itu memang dibuat untuk mahkota, dan Cray sebagai hunter yang penuh rasa penasaran dan patuh pada instruksi, kemungkinan besar akan melakukannya tanpa ragu. Kabarnya ini sedikit menenangkan. Lady tahu persis di mana Cray berada sekarang. Fokusnya pun berubah. Kalau dia bisa mengarahkan Lucia ke ruang altar, kemungkinan amarah gadis itu akan teralihkan. Jika tidak, seluruh treasure vault bisa membeku. Energi dan sihir yang tidak stabil akan menyelimuti setiap sudut ruang, mengubahnya menjadi zona kematian es yang membatasi semua pergerakan. Gigi Lady terkepal. Tubuhnya bergerak lebih cepat, meluncur di atas lantai beku. Setiap langkahnya meninggalkan retakan tipis. Napasnya memburu, tapi matanya tetap terpaku pada garis bayangan Lucia di depan. Ia menoleh sekilas, menegaskan jarak yang semakin menipis, dan berteriak sekuat tenaga. Suaranya bergema di lorong-lorong yang dingin dan hampa. "Wan-chan, Oni-chan, ada di sini." Peringatan itu bukan sekadar panggilan. Ini adalah sinyal untuk menggiring amarah dan kekuatan Lucia ke titik strategis, ruang altar, di mana keputusan Cray akan menentukan apakah dunia tetap terjaga atau jatuh dalam kekacauan. Lady tahu bahwa setiap detik yang hilang bisa menjadi bencana, tetapi juga membuka peluang jika kemarahan Lucia diarahkan dengan tepat.